Sadarlah kalian, wahai para manusia. Dalam video ini saya tegaskan bahwa tidak ada niat dalam hati saya untuk mendiskreditkan ajaran agama tertentu. Saya menghormati apa yang diimani dan diamalkan menurut ajaran agama yang dianut. Saya di sini hanya menjelaskan iman Kristen yang merupakan pembeda dengan ajaran dan pengamalan agama lain atau penghayat kepercayaan lainnya. Tujuan saya adalah supaya orang Kristen memahami ajaran Alkitab dengan benar, secara khusus mengenai iblis dan pekerjaannya, sehingga tidak terjadi sinkretisme atau tergodoknya kepercayaan Kristen dengan kepercayaan lainnya. Judul video ini adalah pendeta atau pastor kalah telak dengan praktisi spiritual agama Islam yang mampu mewujudkan dan menetralisir makhluk astral, mewujudkan keberadaannya secara fisik maupun melalui mediumisasi dan penggunaan tenaga dalam dengan memanfaatkan ayat-ayat sucinya. Kami orang Kristen dan bahkan pendeta atau pastor atau romo mengakui bahwa kami kalah telak. Kenapa pendeta atau pastor atau orang Kristen kalah dan tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh praktisi spiritual agama Islam? Jawabannya adalah karena di dalam Alkitab tidak ada bacaan-bacaan khusus untuk mewujudkan dan menetralisir makhluk astral dan penggunaan tenaga dalam. Khususnya kata menetralisir yang populer digunakan oleh praktisi spiritual agama Islam, kalau merujuk pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka menetralisir adalah menjadi tidak berpihak, menawarkan atau melenyapkan. Di atas panggung pertunjukan, praktisi spiritual agama Islam dapat memanggil jin, Dewi Ular, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, atau Genderuwo untuk dimediumisasi atau proses memasukkan makhluk astral atau makhluk tak kasat mata ke dalam tubuh manusia dengan cara sengaja dengan tujuan untuk berinteraksi atau diinterogasi atau diwawancarai. How are you? I am fine. Apakah kamu sudah makan? Apa makanan kesukaanmu? Berapa kali kamu mandi sehari? Berapa kamu punya istri? Apakah kamu suka wig-wig? Gimana rasanya wig-wig? Enak tidak? Di sini tampak jelas bahwa ada unsur kesengajaan untuk mengundang makhluk tak kasat mata untuk berinteraksi. Sedangkan dalam Kristen, kata menetralisir atau mediumisasi tidak populer digunakan. Kata yang dipakai dalam konteks ini adalah mengusir, yang mempunyai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyuruh pergi dengan paksa, menghalau, mengejar, atau membunuh. Dari pengertian ini maka dapat kita sebutkan bahwa orang Kristen tidak sekali-kali kompromi dengan iblis atau setan dengan cara mengundang datang dan pergi. Alkitab menginformasikan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 bahwa perjuangan atau lawan orang Kristen adalah iblis, bukan melawan manusia. Saya mau katakan, garis bawahi, bahwa jikalau pemahaman tentang iblis tidak utuh atau tidak lengkap dan lagi tidak mempunyai Roh Kudus di dalam hidupnya, maka orang yang mempunyai spirit agama sekalipun akan menyatu dengan iblis dan menjadi rekannya iblis. Kenapa demikian? Karena Yohanes memberitahukan bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Kerjaannya adalah membodoh-bodohin manusia dengan segala tipu muslihatnya. Nyi Roro Kidul menjadi
salah satu pemimpin menyampaikan sepatah dua kata untuk mewakili dari para lelembut, para roh, para jin, para iblis, ataupun para makhluk gaib lainnya. Silakan. Sadarlah kalian, wahai para manusia, bahwasanya seluruh agama yang diturunkan di muka bumi ini itu benar adanya. Dan semua itu mengajarkan hal yang terbaik, seperti layaknya orang tuamu yang mengajarkan sampai kau berlari. Sadarlah bahwasanya manusia itu hanyalah sekedar mayat. Jangan pernah berusaha untuk meludahi langit, karena itu akan mengotori wajahmu sendiri. Pikirkan itu. Bagi orang Kristen, untuk melawan iblis tidak ada bacaan-bacaan khusus. Melawan atau mengusir iblis hanya dapat dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Setan tidak bisa mengusir sesama setan karena akan runtuh kerajaannya. Iblis atau setan hanya dapat dilawan di dalam nama Yesus. Karena itu bagi agama Kristen, mewujudkan dan menetralisir datang dan pergi makhluk astral tidak ada dan tidak dapat dibenarkan. Mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, yes. Dan demikian juga dengan pemakaian ilmu tenaga dalam tidak dapat dibenarkan. Untuk apa tenaga dalam? Buat melawan siapa? Kalau melawan iblis, saya mau beritahu bahwa tenaga dalam iblis tidak ada tandingannya. Kalau untuk melawan manusia, lawanlah Kristen, bukan manusia. Orang Kristen dalam hubungannya dengan manusia, firman Tuhan berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Umat Kristen yang saya kasihi, pembahasan tentang iblis dan pekerjaannya tidak semua dapat tersampaikan dalam durasi video yang singkat ini. Namun hal yang pokok tentang iblis yang berkaitan dengan praktek pengamalan kepercayaan sudah tersampaikan dengan baik. Semoga saat memudahkan mana pekerjaan Tuhan dan mana pekerjaan iblis. Saya ingat, jangan sekali-kali kompromi dengan iblis. Lawanlah iblis, karena lawan kita adalah iblis. Lawanlah dia, usirlah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Allah sumber segala